Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Di video kali ini kita akan melakukan kamera tes alias tes kamera dari si Xiaomi 11T ini. Karena HP ini menggunakan sensor kamera yang sangat gahar. Megapikselnya pun juga gahar banget, yaitu 108 megapiksel. Kita akan melihat hasil kamera dari HP yang satu ini, flagship dari Xiaomi yang baru kemarin launching. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum kita jepret-jepret, kita jelaskan dulu spesifikasi dari kameranya Xiaomi 11T ini secara mendetail. Kameranya sendiri, HP ini memiliki setup triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel menggunakan sensor Samsung S5KHM2 dengan aperture f1.75. Lalu kamera ultrawide-nya sendiri beresolusi 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX355 beraperture f2.2 dan kamera makro sekaligus telefoto beresolusi 5 megapiksel dengan menggunakan sensor Samsung S5KSE9 beraperture f2.4. Jadi di sini ada beberapa kamera yang bakal kita uji dari mulai ultrawide, kamera normal sampai dengan telefoto karena HP ini memiliki setup triple kamera. Nah, di sini langsung aja kita tes kamera yang pertama yaitu normal dan juga mode ultrawide. Kita langsung foto aja objek sana. Oke. Dan di sini kalau misalnya kita lihat objeknya cukup lebar untuk wide angle-nya. Sekarang sekalian kita pengen ngetes untuk lensa telenya karena bisa di zoom hingga 10 kali sekaligus. Jadi langsung aja. Di foto yang pertama ini, langitnya masih terlihat dengan sangat jelas, kontrasnya juga masih oke. Tapi di sini untuk detailnya agak sedikit menurun nih kalau kita perhatikan orang yang sedang bermain. Lalu dengan lensa ultrawide-nya pun saya salut dengan Xiaomi 11T ini karena benar-benar lebar untuk pandangannya. Detailnya pun juga masih terlihat sangat jelas dan tidak burik guys. Lalu dengan lensa telefoto, HP ini mampu mengambil gambar hingga 10 kali zoom dan untuk hasilnya sendiri kalau kita lihat sih ya cukup pecah ya guys. Walaupun kita sudah mengaktifkan fitur SDR dan juga fitur AI. Tapi ini kita bisa maklumin lah karena memang fokus dari HP ini bukan di masalah sensor telefotonya. Jadi kita langsung pindah ke objek selanjutnya. Nah, di foto selanjutnya dengan kita menggunakan resolusi 108 megapiksel, SDR aktif dan juga AI aktif, di sini kita mendapatkan hasil foto yang cukup bagus kalau kita lihat karena detail awannya masih terlihat dengan cukup jelas. Objek ranting pohon pun juga masih terlihat dengan baik. Pewarnaannya pun juga masih oke, tidak terlalu over dan juga masih terlihat natural. Selanjutnya kita pindah ke objek orang. Kalau dari objek orang, kita bisa melihat karakter warna yang ditangkap dari Xiaomi 11T ini sangatlah natural. Dari mulai warna kulit, di sini terlihat hidung alias hitam karena memang warna kulit saya hitam ya guys ya. Dari detailnya pun juga masih terlihat sangat jelas dan yang saya suka di sini ada sedikit efek bokeh walaupun ini saya tidak mengaktifkan mode portrait ya guys ya, melainkan ini hanya menggunakan mode biasa aja. Lalu kalau misalnya kita gunakan mode portrait, di sini ada beberapa bagian yang bocor nih guys, yang membuat fotonya nampak tidak natural. Warna kulitnya pun juga di sini berubah jadi lebih cerah. Mungkin ini terjadi karena efek beauty-nya mendeteksi ya guys. Oke. Karena hari udah mulai malam dan udah penggantian hari, sekarang kita langsung cek kamera night mode dari Xiaomi 11T ini. Apakah night mode-nya sebagus yang di event launching? Mari kita lihat. Oke, di kondisi malam HP ini kalau kita menggunakan mode normal, kita bisa lihat hasilnya udah cukup bagus ya guys. Noise-nya pun juga nggak terlalu banyak banget dan bisa memanage dengan cukup baik. Tapi lain cerita kalau misalnya kita menggunakan mode night mode. Di sini untuk hasil fotonya nggak jauh beda sebenarnya ya guys ya dengan mode normal. Lalu dengan lensa ultrawide-nya pun juga kalau kita bandingkan hasilnya itu lebih baik menggunakan mode normal ya guys ya ketimbang mode night mode. Di ini adalah sebuah cafe kali ya. Langsung aja kita foto pakai mode night mode. Oke. Kalau kita lihat night mode-nya sih bagus ya.
dari lensa ultrawide dan lensa normalnya pun juga bagus. Nah, di foto selanjutnya ini kita menggunakan mode night mode dari kedua lensa ini, yaitu lensa ultrawide dan juga lensa utama. Di foto yang ketiga ini, kalau misalnya kita lihat di mode night mode dan mode normal memiliki perbedaan. Mode normal agak sedikit ngeblur dan mode night mode di sini bisa menangkap gambar dengan cukup baik. Oke, kebetulan di sini objeknya mantap dan langsung aja kita tag. Di sini kalau misalkan kita compare mode night mode dan juga mode normal, kayaknya bagusan mode normal deh. Soalnya kalau mode normal warnanya lebih dapet dan nggak terlalu over, tapi kalau misalkan pakai mode night mode terlalu cerah banget gitu loh. Terus juga kalau misalnya kita foto dalam kondisi penuh cahaya ya, seperti lampu-lampu yang ada di belakang ini, mode night mode terlihat lebih kebiruan untuk masalah langitnya dan terlalu kontras kalau menurut saya, berbeda dengan mode normal yang terlihat natural. Lalu di foto objek orang sekalipun, ketika kita menggunakan mode night mode, hasilnya itu masih terlihat cukup baik dengan kondisi pencahayaan yang bagus. Dan juga di kondisi benar-benar minim cahaya, di sini kita bisa lihat fitur night mode Xiaomi 11T ini sangatlah berperan penting karena fotonya terlihat terang dan juga warna yang dihasilkan masih terlihat sangat akurat. Oke, sekarang kita pindah ke perekaman videonya. HP ini mampu merekam di resolusi 4K 30fps, 1080p di 30fps, dan 60fps. Untuk hasil videonya sendiri, HP ini sangatlah stabil ya guys ya, karena HP ini memiliki sensor Gyro Ace. Jadi bisa menghasilkan video yang sangat stabil. Bili dong bagus kan. Dulu. Sabi. Oke, jadi kalau hasil 4K 30fps di keadaan malam kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, bagus atau enggaknya kalian bisa lihat sendiri aja ya. Oke, kalau kita zoom, wah, masih detail sih dapatnya. Oke, kamera belakang di resolusi Full HD Plus 30fps, hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, sangat stabil kalau di 30fps di 1080p guys ya. Sebenarnya di 4K juga stabil sih, cuman ini kayaknya lebih stabil lagi sih. Nah, kalau untuk hasil kamera depan kira-kira seperti ini di resolusi Full HD Plus 30fps kondisi malam hari. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang menariknya juga HP ini memiliki fitur keren seperti vlog mode dan juga efek film. Apalagi banyak template yang baru di fitur vlog mode-nya ini. Oh ya, satu lagi ketinggalan. Kamera selfie-nya ini memiliki resolusi 16 megapiksel dan untuk hasil fotonya mungkin kalian bisa lihat sendiri aja ya guys. Hari sudah mulai malam dan itu dia beberapa sampel foto dari si Xiaomi 11T ini. Ya, kalau menurut saya pribadi kameranya sih bagus ya guys ya, cuman dia kalau buat diajak foto malam agak sedikit lumayan banyak noise, terutama pas waktu kita gunakan mode night mode-nya. Kalau misalnya kita gunakan mode night mode, hasilnya bakalan terlalu over banget dan mendingan nggak usah pakai mode night mode kalau menurut saya pribadi. Tapi sih kalau dilihat dari hasilnya sih cukup oke lah. Kalau misalkan kita lihat dari hasil kualitas videonya pun juga udah sangat stabil, di resolusi 4K pun juga udah sangat stabil. Ya, jadi menurut saya untuk masalah kamera Xiaomi 11T ini udah cukup juara banget lah untuk HP sekelas flagship dari Xiaomi. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @SraPinTechno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!